Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya kembali lagi bertemu bersama Teacher Putri dalam video pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan kinematika gerak, khususnya adalah gerak lurus. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan kinematika gerak, nah Anda perhatikan dulu sebuah video berikut ini. Nah, oke, berarti sudah diperhatikan ya video yang tadi. Nah, maka dari sana kita misalkan ada tadi seorang pengemudi truknya yang ada di atas truk. Apakah orang tadi bergerak terhadap truk? Enggak ya, orang tadi nggak bergerak terhadap truk, tapi orang tadi bergerak bersama-sama truk. Nah, berarti kalau pertanyaannya apakah truknya bergerak terhadap pohon? Iya, bergerak ya. Berarti truknya kan berpindah tuh dari awal tempat posisi pohonnya, terus dia bergeser ke seberangnya, ke depannya, ke arah si gedung yang tadi. Nah, jadi apa itu gerak? Gerak berarti gerak itu adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Nah, itu dia yang disebut dengan bergerak. Jadi kalau dia nggak berpindah terhadap suatu titik acuan, maka dia dikatakan belum bergerak, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di sini adalah besaran pada gerak. Yang nanti kita akan bahas besaran pada gerak. Nanti yang pertama dibahas itu adalah jarak dan perpindahan. Lalu yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga adalah percepatan. Oke. Nah, sekarang kita pahami konsep dari jarak dan perpindahan. Oke, untuk memahami ini kita bisa langsung masuk ke contoh soal berikut ini. Nah, kalau untuk studi kasus yang pertama itu adalah sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter. Nah, kalau Ananda lupa dengan arah mata angin, maka bisa kita bikinkan kembali ya arah dari mata anginnya. Berarti ini utara, selatan, timur, dan barat. Oke, sebelum kita bahas, Anda mesti tahu dulu sebenarnya jarak dan perpindahan itu apa sih? Memangnya berbeda gitu ya, Car? Nah, gitu. Berarti di sana kalau untuk bahas jarak kita maksudkan sebagai total lintasan yang ditempuh benda. Nah, artinya kita cukup menjumlahkan semua jarak total yang ditempuh oleh seluruh bendanya. Dan ini tanpa memperhitungkan arah. Oke, berarti di sini arah nggak berpengaruh ya. Dia mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah, mau ke utara, mau ke selatan, nggak berpengaruh di sana arah. Artinya kalau sebuah besaran itu tidak memperhitungkan arah, maka jarak termasuk besaran vektor ya. Besaran skalar. Berarti termasuk besaran skalar. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai saja. Nah, lalu sekarang yang kita bahas adalah perpindahan. Berarti perpindahan ini perubahan kedudukan benda dari awal ke akhir. Nah, dengan memperhatikan arah. Nah, berarti kalau kita bahas ada arah, kita di sana termasuk besaran vektor. Di sini termasuk
besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai dan arah di situ. Oke, kalau untuk dari konsepnya bisa ya. Nah, biasanya sih kalau untuk di lambang-lambang, kalau untuk jarak dia kasih lambang S seperti itu. Kalau perpindahan dia paling kasih lambang delta S. Atau nanti ada lagi yang kasih R dan delta R, itu terserah ya sebenarnya. Lambang-lambangnya itu aja yang mana memudahkan dari Ananda. Nah, makanya dari penjelasan yang tadi kita sudah bisa jawab ya soal sederhana seperti ini. Nah, biar memudahkan sih sebenarnya bisa kita kasih tambahan-tambahan tertentu. Misalnya di sini kita anggap mobilnya mulai bergerak dari titik A, lalu mobilnya bergerak ke B, tapi sebenarnya dia mau menuju ke C. Ya, jadi dia gitu ya, bolak-balik sih sebenarnya ya, anggaplah seperti itu. Nah, berarti tadi apa yang dibahas? Katanya kalau untuk jarak adalah total lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhitungkan arah. Maka kita bisa bikinkan di sini. Maka untuk jarak itu adalah total lintasan. Berarti seberapa jauh sih dia menempuh jarak tersebut, atau seberapa jauh lintasan yang ditempuhnya. Berarti dia bergerak dari mana dulu? Dari A ke B. Berarti jumlahkan, berarti A ke B dijumlahkan dengan B ke C tanpa memperhitungkan arahnya. Maka nih kita masukkan angkanya. Berarti ini 100 meter ditambah 50 meter. Jadinya adalah 150 meter. Nah, itu dia besar jarak yang ditempuh oleh si mobil tadi. Nah, yang sekarang kita bahas perpindahan. Oke, kalau lupa arah ya, bikinkan lagi arah mata anginnya. Berarti ini ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, sekarang dia tanyakan adalah perpindahan. Perpindahan tadi bahasanya adalah perubahan kedudukan benda dari awal ke akhir. Oke, sekarang awalnya di mana? Awalnya adalah di titik A. Awalnya di sini. Akhirnya di mana? Akhirnya di sini. Nah, maka perpindahannya mana? Perpindahannya berarti dari A ke C saja. Kita tarik garis dari A ke C, kita bikinkan. Nah, berarti dari sini dia berpindah ke C. Nah, yang garis merah ini yang dikenal dengan perpindahan. Nah, tadi katanya perpindahan itu memperhitungkan arah. Maka kalau kita anggapnya ke arah timur itu positif, maka yang baratnya nanti jadi negatif. Maka di sini kalau kita ambil timur itu tandanya adalah positif, maka lawannya atau barat berarti adalah negatif. Nah, oke, berarti kita lihat kemarin sudah bahas vektor juga ya di sekolah. Nah, berarti dari A ke B, berarti A ke B nya kita anggap dia positif. Berarti A ke B ditambah B ke C nya berlawanan arah nggak dengan A ke B tadi? Iya, kalau A ke B nya arahnya ke timur, B ke C nya ngarah ke barat. Berarti dia harus dinegatifkan. Ditambah min B ke C. Nah, jadinya berapa? Berarti 100 meter ditambah min 50 meter. Jadinya berapa? Jadinya adalah 50 meter. Nah, ternyata masih positif. Iya, masih positif. Kan arah panahnya juga sama. Arah panah perpindahannya adalah sama dengan arah panah dari A ke B. Berarti dia berpindah sejauh 50 meter ke timur. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa ya berarti? Nah, oke. Soal kedua kita masih bahas jarak dan perpindahan, namun dengan versi yang berbeda. Oke, katanya seorang anak berjalan 4 meter ke timur lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter. Oke, kalau masih lupa arah mata angin kita bikinkan lagi arahnya. Enggak susah ya ngingetnya, berarti ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, biar memudahkan proses matematisnya kita kasih aja nama-nama di titik-titik tertentunya. Oke, kita ambil ini awal gerak si anak itu adalah titik A. Dia bergerak ke timur sejauh 4 meter, berarti sini B. Kemudian berbelok ke utara sejauh C. Nah, oke, sudah ketemu ya. Oke, berarti tadi dia tanyakan lagi jarak. Berarti jarak total lintasan yang ditempuh benda. Jumlahin aja semua jarak atau semua lintasan yang ditempuhnya. Berarti dia menempuh jarak dari A ke B. A ke B ditambah jarak dari B ke C. Maka nilainya adalah 4 meter ditambah 3 meter. Hasilnya adalah 7 meter. Nah, itu konsep dari jarak di sana. Oke, sekarang masuk ke perpindahan.
ini kalau biasanya kalau telat sekolah atau telat misalnya yang udah mahasiswa ya yang telat kuliah, pasti biasanya cari jarak yang paling atau lintasan yang paling cepat untuk sampai di kelasnya. Nah, ini dia, berarti dia mau ke C tapi dia nempuh jaraknya, ambil tarik garis lurus aja dari C. Oke, berarti di sini dia berpindah di mana? Dari A ke C ya. Dari A ke C saja dia berpindah. Maka ini adalah perpindahannya. Nah, kalau kita lihat-lihat ini lintasan si arak ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Berarti kita bisa menggunakan dalil Pitagoras di sini, atau teorema Pitagoras. Berarti kita mencari sisi miringnya ya. Berarti perpindahan di sana bisa kita anggap sebagai nilai AC. Dan nilainya adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya udah, tinggal ganti nilainya, berarti akar dari 4 meter dikuadratkan ditambah 3 meter dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah akar dari 16 meter kuadrat ditambah 9 meter kuadrat. Berarti akar 25 meter kuadrat atau 5 meter ya gitu. Berarti ini juga termasuk angka triple Pitagoras ya, kalau Anda sudah pernah belajar teorema Pitagoras. Oke, sampai di sana bisa ya untuk ini. Nah, next di soal berikutnya masih bahas jarak sama perpindahan biar makin paham konsep dari jarak dan perpindahannya. Nah, katanya di sini seorang pelari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 50 meter dan lebar 20 meter sebanyak 2 kali. Berarti ini dia punya panjang lintasannya adalah 50 meter dan lebarnya 20 meter sebanyak 2 kali. Wah, lumayan ya ini. Sebanyak 2 kali putaran. Dan orang tersebut kembali ke posisi semula. Ini kata kuncinya juga. Kembali ke posisi semula. Oke, pengaruhnya apa sih di sana dengan bahasa kembali ke posisi semula? Oke, next kita lihat. Kita kasih titik-titik aja biar lebih gampang. Maka di sini kita kasih titik A, B, C, D. Jadi orangnya gerak anggaplah dari D ya. Dia bergerak dari D kelilingin lapangan. Berarti ini mulainya di sini. Mulai di D, berakhirnya juga di D. Berarti di situ. Nah, oke, berarti kalau dia bahas jarak sama dengan total lintasan ya. Total lintasan. Nah, tadi katanya dia berapa kali kelilingin? 2 kali, berarti 2 kali keliling persegi. Nah, itu dia total jaraknya. Berarti 2 kali keliling perseginya adalah 2P tambah 2L ya. Berarti di sana 2 kali 50 meter ditambah 2 kali 20 meter. Berarti 2 kali 100 meter ditambah 40 meter. Berarti sama dengan jaraknya adalah 2 kali 140 meter. Berarti 280 meter. Nah, ini dia besar jarak yang ditempuh oleh si pelarinya tadi. Kalau mau bahas cara mencari jaraknya pakai konsep ini tadi juga bisa sebenarnya ya. Berarti di sana jaraknya, berarti jarak yang ditempuh oleh pelarinya, maka jarak tadi dia kelilinginnya 2 kali ya, berarti 2 kali. Nah, berarti di awalnya bergerak di mana? Berarti D, dari D ke C ditambah C ke B ditambah B ke A ditambah A ke D. Nah, ini kan dari jarak kan bahasanya dia jumlahkan saja lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arahnya. Itu nggak ngaruh kiri kanan, depan belakang, atas bawah seperti itu. Berarti ini 2 kali DC-nya berarti 50 meter. Ini ditambah 20 meter, ditambah lagi 50 meter, ditambah lagi 20 meter. Nah, berarti jadinya adalah 2 kali 140 meter ya. Maka jadinya adalah 280 meter. Sama ya, berarti kan dia sama juga dengan konsep dari keliling
lintasannya tadi, atau lintasannya berbentuk persegi seperti itu. Nah, yang sekarang ditanyakan perpindahan. Oke, perpindahan. Logikanya tadi apa? Logikanya adalah pelarinya itu berputar sebanyak 2 kali ya. Tapi kata kunci terakhirnya dia kembali ke posisi semula. Berarti kalau kembali ke posisi semula, artinya dia berpindah nggak sih terhadap titik acuan? Acuannya di D nih, terus dia balik lagi ke D. Enggak kan? Berarti dia tidak berpindah terhadap titik acuan. Maka perpindahan di sana adalah 0. Berarti kalau dari konsep sana, perpindahannya langsung sama dengan 0. Karena apa? Karena dia kembali ke titik semula, jadi dia nggak berpindah dari posisi awal, seperti itu. Nah, kalau kita mau bahas pakai konsep yang tadi bentuk vektornya, berarti kita bisa kan sini mau kali 2 pun boleh, kita bikinkan aja kali 2. Berarti dia berpindah dari mana? Dari D ke D, berarti itu konsepnya adalah 0 ya. Kalau kita mau hitung, buktikan matematisnya. Berarti dari D ke C ditambah B ke C ditambah D ke C ditambah C ke B ditambah B ke A ditambah A ke D, itu ya. Nah, kita lihat ini kalau perpindahan dia sudah memperhitungkan arah. Oke, kita masuk ke sini. Berarti kalau D ke C kita anggap jaraknya positif, berarti dia berarah ke timur, itu adalah positif 50 meter. Lalu yang ke selatan kita anggap juga positif, nih kalau lupa mata angin, utara, selatan, timur, barat. Kalau ke selatannya kita juga anggap positif, berarti ini acuannya ini di D, berarti dia tambah 20 meter. Kemudian dari B ke A dia ke barat, berarti nilainya adalah min 50 meter. Lalu dari A ke D dia ke utara, berarti ditambahkan dengan min 20 meter. Nah, berarti habis nggak jadinya nih? 50 tambah min 50 ini habis. 20 tambah min 20 juga 0. Berarti benda dikalikan 0 hasilnya apa? Ya hasilnya 0, seperti itu ya. Berarti 2 kali 0 ya nggak ada, berarti perpindahan sama dengan 0. Nah, itu bisa ya. Berarti dari 3 contoh soal ini sudah bisa ya memahami konsep dari konsep dari jarak dan perpindahan. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Tetap ikutin ya video-video pembelajaran di sini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Oke, see you.